Namaku Nadia, usia 34 tahun. Aku ibu rumah tangga biasa, menikah dengan pria bernama Reza, yang saat ini bekerja sebagai kepala cabang di sebuah perusahaan swasta. Kami sudah menikah selama 10 tahun, dikaruniai satu anak laki-laki yang kini duduk di bangku kelas 2 SD. Orang-orang bilang, aku dan Reza adalah pasangan yang serasi. Rumah tangga kami terlihat harmonis, bahagia, tanpa celah. Tapi siapa sangka, semua itu hanya ilusi yang kelak akan hancur berkeping-keping. Reza adalah tipe suami yang dicita-citakan banyak perempuan. Ia lemah lembut, jarang marah, sabar menghadapi emosiku yang terkadang naik turun. Ia sangat bertanggung jawab, tak pernah abai dalam menafkahi keluarga. Kalau bicara, suaranya pelan dan tenang. Kalau menatap, matanya penuh kasih sayang. Bahkan, teman-teman arisanku sering bilang, beruntung banget kamu, Nat. Suami kamu tuh tipe langka. Udah ganteng, sayang keluarga, nggak suka main cewek. Beda banget sama laki-laki zaman sekarang. Aku selalu tersenyum mendengar pujian itu. Bangga, iya, tapi jujur, aku juga sering takut jika semua ini hanya sementara. Takut kalau suatu saat akan ada badai yang merusak semuanya. Tapi ketakutan itu selalu aku usir jauh-jauh. Karena Reza memberiku keyakinan. Ia selalu bilang, kamu adalah satu-satunya wanita yang membuatku merasa utuh. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapannya. Reza selalu pamit dengan ciuman di kening dan ucapan, jaga dirimu, ya, sayang. Malamnya, ia pulang membawa oleh-oleh kecil untukku atau untuk anak kami. Kadang cuma roti, kadang gorengan, kadang sekotak donat. Tapi itu cukup membuatku merasa dicintai dan dihargai. Di hari Sabtu, kami biasa jalan-jalan ke taman atau sekadar makan di luar. Reza tak pernah keberatan menghabiskan waktu untuk keluarga. Bahkan dia sering mematikan notifikasi WhatsApp kerja demi fokus bermain dengan anak. Aku juga aktif dalam kegiatan arisan ibu-ibu komplek. Biasanya kami kumpul sebulan sekali, bergiliran di rumah masing-masing. Dari sanalah aku berteman dekat dengan Winda. Usianya sebaya denganku, anak satu juga, dan sama-sama ibu rumah tangga. Winda cantik, kulitnya putih bersih, tutur katanya lembut, dan selalu tampil rapi. Kami sering duduk berdampingan saat arisan, dan dia sering curhat tentang suaminya yang katanya sibuk kerja dan kurang perhatian. Makanya aku iri deh sama kamu, Nat. Reza itu kelihatan banget sayang sama kamu. Kalau aku sih, ya gitu. Udah jarang pulang. Kalau pulang juga main HP terus, katanya suatu kali sambil menyeruput teh di acara arisan di rumah Bu Rini. Aku hanya tersenyum simpul dan menjawab, mungkin suamimu lagi banyak beban kerja, Win. Namanya juga laki-laki, kadang capeknya nggak ditunjukin, tapi ya kelihatan dari sikapnya. Winda mengangguk pelan, tapi sorot matanya kosong. Saat itu, aku benar-benar menganggap Winda sebagai teman. Bahkan seperti saudara sendiri. Dia tahu banyak tentang kehidupanku, tentang rumah tanggaku. Aku tak pernah menyangka bahwa justru dari orang seakrab itulah pedang akan menghujam punggungku. Tapi kala itu, semua tampak sempurna. Aku merasa tenang, merasa aman. Suamiku memperlakukan aku layaknya ratu di rumah ini. Kami jarang bertengkar, paling hanya soal hal-hal sepele seperti siapa yang harus buang sampah atau siapa yang lupa matiin kompor. Sisanya, adem ayem saja. Anak kami, Adit, juga dekat sekali dengan ayahnya. Kalau Reza pulang, Adit langsung lari menyambut sambil teriak, "Ayah pulang! Ayah pulang!" Dan Reza selalu membalasnya dengan pelukan hangat, menggendong Adit sambil menciumi pipinya. Sungguh, aku tak pernah melihat ada tanda-tanda yang mencurigakan. Bahkan handphone Reza tak pernah dikunci. Setidaknya, tidak dulu. Dulu dia sering minta aku bacakan pesan masuk saat dia sedang nyetir. Atau kadang dia minta tolong difotokan pakai HP-nya. Tapi, sejak beberapa bulan belakangan, ada perubahan kecil yang sempat aku abaikan. Pertama, dia jadi lebih sering membawa HP ke kamar mandi. Lalu, dia mulai meletakkan HP-nya dengan layar menghadap ke bawah. Aku sempat bertanya iseng, "Kok sekarang sering banget pegang HP? Ada project baru ya?" Dia hanya tertawa dan menjawab, "Iya, bos lagi banyak permintaan. Banyak klien yang minta fast response. Jadi harus standby terus."
Aku percaya. Karena aku tahu pekerjaannya memang menuntut respons cepat. Tapi lama-lama, naluriku sebagai istri mulai terusik. Reza tak lagi seterbuka dulu. Dia mulai membatasi pembicaraan soal kerja. Kadang, kalau dia menerima telepon, dia menjauh dan masuk ke kamar atau balkon. Waktu kutanya, dia bilang biar nggak ganggu Adit yang lagi nonton TV. Tapi, tetap saja ada rasa tak nyaman. Seolah ada yang ia sembunyikan. Namun aku tak pernah punya bukti. Hanya perasaan. Dan perasaan bisa menipu, bukan? Jadi aku tetap mencoba berpikir positif. Toh, tak ada perubahan mencolok lainnya. Reza masih memberi nafkah, masih pulang setiap malam, masih memeluk dan menciumku, masih mengantar anak ke sekolah di hari-hari tertentu. Lagi pula, aku tak ingin jadi istri yang posesif. Aku percaya, kepercayaan adalah fondasi utama dalam pernikahan. Sampai akhirnya, hari itu tiba, hari di mana takdir membuka topeng yang selama ini kupeluk dengan penuh kebanggaan. Hari di mana satu suara, satu panggilan, menghancurkan semua keyakinanku terhadap pria yang telah hidup bersamaku 1 dekade lamanya. Dan semuanya, bermula dari sebuah telepon yang tak sengaja kuangkat. Hari itu hari Minggu, cuaca cerah, dan suasana rumah sangat tenang. Adit sedang bermain Lego di ruang tengah, sementara aku sibuk menyetrika pakaian di ruang keluarga. Reza, seperti biasa di akhir pekan, sedang mandi pagi agak siang karena semalam begadang menonton bola. Aku baru saja selesai menyetrika seragam sekolah Adit ketika suara dering HP Reza terdengar dari atas meja makan. HP-nya bergetar cukup keras, karena diletakkan begitu saja tanpa mode senyap. Aku melirik ke arah kamar mandi. Suara air masih terdengar deras. Reza belum selesai. Biasanya aku akan membiarkan saja, karena menganggap itu urusan kerja. Tapi saat itu, entah mengapa, aku tergelitik untuk melihat. HP-nya tak dikunci seperti biasanya. Layarnya menyala, dan yang terpampang adalah nama kontak yang asing. Sayang tanda ciuman. Alis mataku langsung terangkat. Sayang? Awalnya aku berpikir itu mungkin aku. Tapi aku tahu Reza tak pernah menyimpanku dengan nama semesra itu. Di HP-nya, aku hanya tersimpan sebagai Nadia istri, sesederhana itu. Sementara aku masih berdiri terpaku, HP itu kembali berdering. Kontak yang sama. Kali ini jantungku berdegup lebih cepat. Ada dorongan aneh dalam diriku untuk mengangkatnya. Jari telunjukku terasa gatal. Ada bagian dari diriku yang ingin tahu seberapa jauh suamiku berubah. Klik. Halo, Babi, kamu lagi apa sih? Kok nggak jawab-jawab dari tadi? Suara perempuan. Lembut. Manja. Dengan nada seperti sedang menggodanya. Aku terdiam. Tak bisa berkata apa-apa. Napasku tercekat. Babi? Kamu di sana? Halo? Lalu terdengar suara cekikikan kecil. Atau lagi sama istri kamu ya? Hihihi, pantesan diam aja. Ya udah, nanti aja deh. Aku kangen banget, tahu nggak? DRRTTT. Aku menutup panggilan itu dalam keadaan tubuh gemetar. Rasanya seperti disambar petir di siang bolong. Tidak, ini pasti salah. Pasti ada kesalahpahaman. Tapi bagaimana bisa? Nama kontaknya jelas. Suaranya nyata. Ucapan manja itu tidak bisa disalahartikan. Aku masih berdiri terpaku saat pintu kamar mandi terbuka dan Reza keluar hanya dengan handuk melilit pinggangnya. Sayang, kamu lihat HP aku, Eng. Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, tatapannya langsung menuju HP yang ada di tanganku. Seketika ekspresinya berubah. Matanya melebar, tubuhnya menegang. Dia berjalan cepat menghampiriku dan merebut HP itu dari tanganku. Nggak sopan banget sih, Nat. Ngapain buka HP orang? Katanya tajam. Orang? Hatiku mencelos. Baru kali ini Reza menyebut dirinya sebagai orang, bukan suamimu, bukan aku. Itu saja sudah cukup jadi tamparan. Nggak sopan, aku menatapnya, suaraku gemetar. Itu HP suamiku. Dan aku istrimu. Aku punya hak tahu, Reza. Dia membuang muka, menyeka rambut basahnya dengan handuk kecil. Itu cuma teman kantor. Sering bercanda aja. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Aku tertawa miris.
Teman kantor? Yang nyimpan namamu, Bobby? Yang bilang, lagi sama istri kamu ya? Ini bercanda model apa, Reza? Dia tidak menjawab. Matanya hanya menatap ke jendela. Hening mengisi ruangan selama beberapa saat. Berapa lama, Reza? Tanyaku pelan. Sejak kapan kamu selingkuh di belakangku? Dia menghela napas. Nggak penting, Nat. Udah, kamu jangan lebay deh. Ini bukan urusan besar. Lebay. Kata itu menamparku lebih keras dari sebelumnya. Nggak penting? Nggak penting kalau suamiku disayang-sayang perempuan lain. Suaraku meninggi. Aku berusaha menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk. Kamu pikir aku ini apa, Reza? Boneka di rumah ini yang cukup dikasih uang dan disenyumin sekali sehari. Reza mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Udah, Nat. Aku capek. Jangan bikin ribut. Anak kita bisa denger. Aku ingin marah lebih keras, ingin berteriak, ingin menghancurkan semua yang ada di meja. Tapi benar, Adit ada di ruang tengah. Aku tak ingin anakku melihat kedua orang tuanya bertengkar seperti ini. Jadi aku memutar badan, melangkah masuk ke kamar, dan mengunci diri. Di dalam kamar, aku roboh ke atas kasur. Dadaku sesak. Tangisku pecah tanpa bisa kutahan lagi. Malam itu, Reza tak membahas lagi kejadian tadi. Ia hanya berperilaku seperti biasa, seolah tak ada apapun yang terjadi. Aku melihat dia duduk menonton TV sambil memainkan HP-nya. Aku tahu, dia sedang chat dengan perempuan itu. Hatiku hancur. Tapi aku tak bodoh. Aku tak akan membiarkan diriku terjebak dalam kebohongan ini lebih lama. Keesokan harinya, setelah Reza berangkat kerja dan Adit berangkat sekolah, aku duduk di ruang makan dengan secangkir kopi yang tak tersentuh. Aku memandangi layar HP-ku, membuka galeri, dan mulai memotret HP Reza diam-diam semalam saat dia tertidur. Aku berhasil mengambil foto beberapa notifikasi pesan masuk. Dan di sana aku melihatnya. Winda. Namanya tertera jelas. Nama dan fotonya. Tanganku bergetar. Dunia seolah berhenti berputar. Nafasku tercekat. Winda? Sahabatku? Teman arisanku sendiri? Dadaku serasa ditusuk pisau. Sakitnya tak bisa dijelaskan dengan kata. Kenapa harus dia? Kenapa harus perempuan yang sering duduk di sampingku, curhat, pura-pura iri dengan hidupku, padahal diam-diam ingin merebutnya? Semua potongan puzzle mulai menyatu. Cara Winda sering memuji Reza, terlalu sering. Tatapannya setiap kali Reza mengantar dan menjemputku ke tempat arisan. Candaan kecil yang dulu kuanggap wajar, kini terasa menjijikkan. Tiba-tiba aku merasa sangat bodoh. Terlalu percaya. Terlalu polos. Aku bisa saja mengamuk sekarang. Menelepon Reza. Menyerbu Winda. Menyebarkan semua aib mereka ke grup arisan. Tapi aku tidak akan bertindak gegabah. Tidak. Mereka berdua sudah bermain kotor. Aku tidak akan membalas dengan emosi. Aku akan membuat mereka menyesal. Hari itu aku menyalakan kembali insting seorang istri yang selama ini kupendam. Aku mulai mencatat. Mengamati. Aku pasang kamera kecil tersembunyi di ruang tamu. Aku mulai membaca semua pola. Kapan Reza pulang, kapan dia pergi lebih awal. Dan yang lebih penting, aku mulai mencari bukti. Aku juga membuka kembali obrolan-obrolan lamaku dengan Winda di WhatsApp. Di sana, aku menemukan banyak sekali percakapan tentang Reza. Tentang dia memujinya, menanyakan dia kerja di mana, bahkan menanyakan kapan Reza ulang tahun. Ah, ternyata kamu sudah merencanakan ini sejak lama ya, Win? Kamu bukan sekadar teman. Kamu adalah ular. Tapi tenang saja, aku akan menang. Aku akan buat kalian malu di depan semua orang. Sejak kejadian telepon itu, tak ada yang benar-benar kembali seperti semula. Meski Reza bersikap seolah tak terjadi apa-apa, aku tahu ada yang telah mati dalam rumah ini. Rasa percaya, rasa aman. Dan mungkin, sebagian dari cintaku juga ikut terkubur bersama luka pertama itu. Aku masih menjalankan peranku seperti biasa. Menyiapkan sarapan, membereskan rumah, mengurus Adit, dan ikut arisan seperti biasanya. Tapi kini, senyumku palsu. Sopan santunku dingin. Aku seperti mengenakan topeng di atas wajahku sendiri.
Di balik senyum itu, aku mulai mengamati. Mengamati kebohongan kecil yang perlahan muncul ke permukaan. Reza mulai sering pulang larut malam. Dulu, ia akan selalu memberi kabar jika harus lembur. Sekarang, ia hanya mengirim pesan singkat. Lembur. Jangan tungguin. Tanpa kata, sayang. Tanpa emoji. Hampa. Dingin. Dia juga mulai mengenakan parfum yang berbeda. Aroma baru yang tidak pernah dia pakai sebelumnya. Lebih tajam. Lebih sensual. Saat kutanya, dia hanya menjawab enteng. Parfum kantor. Dikasih bonus sama bos. Kebohongan demi kebohongan seperti benang kusut yang mulai terlihat ujungnya. Tapi aku tidak menegurnya. Tidak juga menuntut penjelasan. Bukan karena aku takut, tapi karena aku sedang menggali lebih dalam. Setiap pagi, saat Reza mandi, aku akan membuka HP-nya. Ia tidak lagi memproteksi HP dengan pola atau sidik jari, mungkin agar terlihat tidak mencurigakan. Tapi aku tahu, itu cuma taktik murahan. Karena semua aplikasi penting seperti WhatsApp dan Instagram-nya kini sudah terkunci dengan PIN terpisah. Dan PIN itu belum kutahu. Tapi aku sabar. Sangat sabar. Sampai suatu hari, saat sedang beres-beres kamar, aku melihat Reza membuka HP dan mengetik PIN-nya tanpa sadar menghadap ke arah kaca lemari. Dan dari bayangan kaca itu, aku melihat dengan jelas gerakan jarinya. 2508. Tanggal ulang tahun Winda. Aku nyaris muntah saat menyadarinya. Hari itu, setelah Reza dan Adit keluar rumah, aku duduk di pojokan tempat tidur sambil menggenggam HP-nya yang masih tertinggal di meja rias. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah yang nyaris meledak. Aku masukkan PIN 2508 ke aplikasi WhatsApp. Berhasil. Dan di sanalah segalanya terbuka. Puluhan pesan dari Winda. Foto-foto, video, suara. Bahkan pesan suara dengan suara manja yang tak asing. Aku pengen peluk kamu malam ini, babi. Aku nggak tahan nunggu hari Sabtu. Kamu jangan terlalu sering senyum ke istrimu, nanti aku cemburu loh. Kapan kamu bisa nginep lagi di apartemen? Mataku panas. Nafasku tercekat. Aku seperti menonton film horor di layar yang sangat nyata, karena ini bukan film. Ini hidupku. Dan mereka berdua adalah aktor utamanya. Yang lebih menyakitkan adalah bagaimana Reza membalasnya. Kata-kata mesra yang sama seperti yang dulu ia tulis untukku. Sekarang dilemparkannya ke wanita yang berdiri di sampingku hampir setiap bulan saat arisan. Aku rindu pelukmu, Win. Kamu satu-satunya yang bisa bikin aku tenang. Aku ingin memecahkan HP itu, tapi aku tahan. Tidak sekarang. Belum. Belum saatnya. Aku buka galeri. Di sana ada puluhan foto selfie mereka. Ada satu yang membuatku mematung cukup lama. Reza dan Winda di sebuah restoran, duduk berdekatan. Di belakang mereka, terpampang spanduk nama tempat makan yang kukenal. Itu restoran yang pernah Reza datangi bersama aku dan Adit bulan lalu. Saat itu Reza mengatakan tempat itu baru buka dan dia penasaran mencoba. Ternyata, dia sudah pernah ke sana. Bersama Winda. Aku menyimpan semua foto dan chat itu ke dalam flash disk. Aku juga memindahkannya ke penyimpanan awan. Aku tidak akan membiarkan bukti ini hilang. Dan aku tidak akan melabraknya, belum sekarang. Aku akan merancang akhir cerita yang sempurna untuk mereka. Selama 2 minggu ke depan, aku berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku tetap ikut arisan, tetap mengobrol dengan Winda. Bahkan sempat saling berbagi resep bolu kukus seperti biasa. Winda tetap memainkan perannya dengan sangat baik. Reza lagi sibuk enggak, Nat? Tanyanya suatu hari saat kami duduk berdampingan di arisan. Aku menatapnya sambil tersenyum. Lagi banyak kerjaan, tapi sempatlah main sebentar kalau libur. Dia tertawa kecil, enak ya. Aku tuh kadang pengen deh punya suami yang bisa sempatin waktu buat aku. Aku tersenyum lebih lebar lagi. Mungkin kamu harus cari suami kedua, Win. Yang lebih perhatian. Aku meliriknya sekilas. Tapi jangan punya suami orangnya, dosa. Dia terkekeh, mungkin menganggapku bercanda. Tapi aku melihat pipinya sempat menegang beberapa detik. Bagus. Rasa takutmu harus mulai tumbuh, Win.
Malam harinya, aku mendekati Reza di ruang tamu. Ia sedang bermain HP seperti biasa. Sayang, ujarku sambil duduk di sampingnya. Bulan ini giliran arisan di rumah kita, kan? Kataku sambil memainkan rambutku yang terurai. Dia menoleh sebentar. Iya, emang kenapa? Enggak apa-apa. Aku cuma mau bikin acara yang beda. Aku mau bikin kejutan buat teman-teman. Biar seru. Aku tersenyum lembut. Kamu datang ya, Reza? Aku pengen kamu hadir. Dia mengernyit. Emang biasanya aku nggak pernah datang. Aku menatapnya tajam. Kali ini beda. Dia mengangguk pelan, lalu kembali fokus pada layar HP-nya. Dan dalam hatiku, aku mulai menghitung mundur. Hari kehancuran kalian tinggal beberapa hari lagi. 3 hari menjelang arisan, aku menyewa teknisi untuk memasang proyektor kecil di ruang tamu, tepat menghadap layar putih besar yang kupasang menggantikan hiasan dinding. Aku bilang ke para tetangga kalau aku mau bikin acara arisan dengan tema Kilas Balik Memori Kita Bersama. Semua menyambut antusias. Mereka pikir aku akan memutar video dokumentasi acara arisan selama ini. Dan memang itu akan kulakukan, sebagian, tapi di tengah-tengahnya akan ada satu video berdurasi 5 menit. Video dari isi chat, foto, dan suara mesra antara Reza dan Winda. Dengan judul besar, Di Balik Topeng Kesetiaan, Perselingkuhan Suamiku dan Sahabatku Sendiri. Aku tahu, begitu video itu diputar, tidak akan ada jalan kembali bagi mereka. Aku juga sudah siapkan satu kejutan kecil. Sebuah undangan palsu yang kubuat seolah-olah dari teman-teman arisan, berisi ucapan terima kasih kepada Winda karena telah menjadi penjaga rahasia cinta. Undangan itu akan kubagikan setelah video diputar. Dan di akhir acara, aku akan berdiri, melepas cincin dari jari manisku, dan berkata, silakan lanjutkan hubungan kalian. Tapi bukan lagi sebagai orang ketiga. Karena aku sudah keluar dari cerita ini. Itu rencanaku. Dan aku sudah tidak sabar melihat rasa malu, panik, dan penyesalan yang akan terlukis di wajah mereka. Hari H akhirnya tiba. Pagi itu, langit mendung seperti mencerminkan suasana hatiku, gelap, namun penuh semangat yang aneh. Bukan semangat bahagia, tapi semangat balas dendam. Aku berdiri di depan kaca, mengenakan kebaya merah marun yang anggun. Bukan karena ingin tampil cantik di depan tamu arisan, tapi karena aku ingin tampil kuat dan tak tergoyahkan. Hari ini, bukan hanya arisan biasa. Hari ini adalah hari di mana aku akan menyulut api di dalam hidup 2 orang yang telah menusukku dari belakang. Hari di mana semua kedok akan terbuka. Aku berjalan ke ruang tamu, memeriksa proyektor yang telah kusiapkan bersama teknisi 2 hari lalu. Sudah terhubung dengan laptop. Video sudah siap diputar kapan saja. Remote ada di tanganku. Aku menarik napas panjang. Kita mulai pertunjukan ini. Bisikku pelan. Sekitar pukul 2 siang, ibu-ibu arisan mulai berdatangan satu persatu. Seperti biasa, mereka datang dengan senyum ramah, membawa kue, makanan, dan semangat gosip harian. Wah, rumah kamu makin cantik aja, Nat. Aduh, wangi banget kebayanya. Merahnya cocok banget sama kamu. Katanya hari ini mau ada kejutannya? Duh, penasaran banget nih. Aku membalas semua pujian dengan senyuman yang tenang. Dalam hati, aku bersyukur mereka semua hadir. Semua saksi yang kubutuhkan sudah berkumpul. Tak lama kemudian, Winda datang. Seperti biasa, ia tampil memesona. Rambut disasak, lipstik nude pink, dan gaun batik modern. Ia berjalan anggun sambil membawa kue lapis berlapis senyum palsu. Nadia, maaf ya telat. Aku sempet nyasar ke toko bunga tadi. Lihat bunga anggrek bagus, langsung kepikiran kamu. Ia mencium pipiku kanan kiri. Aku menahan geli dan jijik di dada. Kamu sungguh aktris yang luar biasa, Win. Duduk aja dulu, Win. Makanan udah disiapin. Sebentar lagi mulai, kataku ramah. Aku mengarahkan tempat duduknya ke kursi pojok kanan, tepat di depan layar proyektor. 10 menit kemudian, Reza datang. Ia berpakaian rapi, mengenakan batik biru dan celana bahan. Ia melangkah masuk dengan sedikit canggung,
melirik ke arahku dan tersenyum lemah. Tumben kamu datang pas arisan, Seloroh Busari, ketua arisan kami. Reza tertawa kecil. Iya, diminta khusus sama istri. Katanya ada kejutan. Aku hanya tersenyum tipis sambil menyalaminya. Oh, kejutan itu pasti kamu suka, Za. Setelah semua berkumpul dan acara arisan berjalan seperti biasa, pengocokan nomor, pengumpulan iuran, lelang kue, dan tukar hadiah, tibalah saatnya aku berdiri dan menggenggam mikrofon. Baik, ibu-ibu semua, ucapku dengan suara tegas namun hangat. Seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, aku ingin menutup arisan hari ini dengan sesuatu yang berbeda. Sebuah kilas balik dari kenangan kita. Para ibu-ibu langsung bersorak kecil, ada yang bertepuk tangan. Aku udah bikin video pendek, lanjutku, tentang momen-momen kita. Tapi ada juga bagian khusus yang sangat penting bagi aku secara pribadi. Dan mungkin, setelah ini bagi kalian juga. Aku memberi isyarat ke Reza agar duduk di kursi tengah, di samping Winda. Mereka menurut. Masih belum sadar apa yang akan terjadi. Aku menekan tombol remote. Lampu diredupkan. Layar putih besar menyala. Cuplikan pertama, dokumentasi arisan, wajah-wajah bahagia, tawa bersama, potongan video selfie para ibu-ibu saat arisan di berbagai rumah. Semua bersorak gembira melihatnya. Lihat tuh Bu Rini, ketawa ngakak. Wah itu pas kita makan bakso di teras rumahku, ya. Aku membiarkan tawa-tawa itu bergema selama 2 menit. Lalu, layar menjadi gelap. Tiba-tiba muncul judul. Rahasia di balik kelembur, pengkhianatan yang terungkap. Suara-suara gaduh mulai terdengar. Kemudian layar menampilkan tangkapan layar WhatsApp, nama kontak, Winda tanda ciuman, isi chat. Aku kangen banget Babi. Aku nggak tahan pengen peluk kamu. Disusul balasan dari Reza. Sabar ya sayangku. Sabtu kita ketemu di apartemen. Seluruh ruangan langsung hening. Winda menegang. Reza membeku. Semua ibu-ibu mulai saling menoleh. Lalu muncul foto. Reza dan Winda sedang makan malam romantis. Foto selfie di depan cermin hotel. Chat suara mesra. Potongan rekaman suara Winda. Jangan peluk istrimu malam ini ya. Aku nggak rela kamu peluk perempuan lain selain aku. Gasps terdengar. Mulut-mulut menganga. Aku berdiri, menghadap semua orang. Itulah kejutan yang aku maksud, ibu-ibu sekalian, ucapku tenang. Maaf jika ini terlalu blak-blakan. Tapi aku rasa, sudah saatnya semua tahu. Suamiku, Reza, yang kalian kenal sebagai pria lembut dan baik hati, selama ini berselingkuh. Aku menoleh ke arah Winda. Dan wanita itu adalah orang yang sering duduk di sampingku setiap bulan. Orang yang selama ini pura-pura menjadi sahabatku. Winda langsung berdiri, wajahnya pucat pasi. Nadia, kamu gila? Ini semua salah paham. Itu editan. Kamu fitnah aku, suaranya gemetar, panik. Aku melangkah maju, menyerahkan flash disk ke Busari. Ini semua sudah dicadangkan. Kalian bisa periksa isinya sendiri. Rekaman, chat, tanggal, lokasi. Semuanya nyata. Ibu-ibu mulai ribut. Ada yang berbisik, ada yang langsung menatap Winda dengan mata tajam. Reza berdiri perlahan. Nat, aku bisa jelasin semuanya? Aku menatapnya lurus. Kamu punya kesempatan menjelaskan ketika aku pertama kali mendengar suara Winda memanggilmu, Babi. Tapi kamu memilih berbohong. Jadi sekarang, tidak ada penjelasan yang aku butuhkan. Aku membuka dompet kecilku, melepas cincin kawin dari jari manis kiriku. Mulai hari ini, Reza kamu bukan lagi suamiku. Aku meletakkan cincin itu di meja, tepat di depan wajahnya. Winda menangis. Nadia, kamu nggak ngerti, aku sayang dia, aku juga korban perasaan ini. Aku menatapnya dingin. Korban tidak tidur dengan suami sahabatnya. Kamu bukan korban, Win. Kamu pengkhianat. Dan sekarang semua orang tahu wajah aslimu. Suasana ruang tamu menjadi panas. Winda berlari keluar rumah dengan air mata bercucuran. Beberapa ibu-ibu langsung mengejar, sebagian lagi duduk diam, terkejut. Reza menunduk. Tidak berkata sepatah kata pun. Malu.
Hancur. Aku berdiri tegak di depan semuanya. Hari ini aku bukan hanya kehilangan suami dan sahabat, tapi aku juga menemukan diriku kembali. Seorang perempuan yang tahu harga dirinya. Yang tahu kapan harus berhenti mengemis cinta dari pria yang tak layak. Tepuk tangan pelan terdengar dari sudut ruangan. Disusul beberapa ibu yang ikut berdiri dan menepuk pundakku. Setelah acara itu, kabar tentang perselingkuhan Winda dan Reza menyebar cepat di lingkungan kami. Reza pindah dari rumah atas permintaanku. Proses perceraian kami berlangsung cepat karena semua bukti sudah lengkap. Hak asuh Adit ada padaku. Winda tak pernah muncul lagi di grup arisan. Bahkan, suaminya yang juga sudah mencurigainya sejak lama, menggugat cerai tak lama setelah skandal ini terbongkar. Hidupku memang tak lagi sama. Tapi aku tahu satu hal. Lebih baik kehilangan orang yang berpura-pura mencintaiku, daripada terus hidup dalam kebohongan. Setelah aku mengetahui semuanya, setelah mendengar suara manja Winda memanggil suamiku, Babi, di telepon, setelah menemukan bukti-bukti kuat tentang perselingkuhan mereka, aku tahu, kemarahan saja tidak cukup. Aku ingin mereka menyesal. Bukan hanya karena ketahuan, tapi karena telah menganggap aku bisa diinjak-injak begitu saja. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan emosi sesaat. Butuh strategi. Butuh rencana. Butuh eksekusi yang sunyi tapi mematikan. Aku mulai dari hal kecil. Setiap malam saat Reza tertidur, aku menyelinap membuka HP-nya, mengamati setiap notifikasi yang muncul. Aku tak berani membuka aplikasi yang terkunci langsung, aku khawatir dia tahu aku mengutak-atik HP-nya jika login gagal. Tapi aku tahu, kunci itu pasti bocor juga. Dan benar saja, saat dia tak sengaja menghadap kaca lemari, aku melihat PIN-nya, 2508. Tanggal ulang tahun Winda. Sakit? Tentu. Tapi lebih dari itu, aku merasa muak. Akhirnya aku bisa masuk ke aplikasi WhatsApp dan menemukan seluruh isi pesan antara mereka. Ratusan pesan, puluhan foto, suara, video. Semua kusalin, kupindahkan ke laptop dan flash disk. Lalu kupasang folder rahasia di Google Drive dengan label yang tak mencolok. Data arisan tahun lalu. Kupastikan tidak ada yang tahu. Tidak juga Reza. Aku tetap bersikap seperti istri yang baik, seperti tak terjadi apa-apa. Aku masih melayaninya, menyambutnya pulang, mengajak Adit bermain seperti biasa. Karena orang seperti Reza, terlalu nyaman hidup dalam peran ganda. Dan aku ingin dia lengah. Aku menyadari satu hal penting. Bukan hanya Reza yang harus hancur, tapi juga Winda. Aku tidak akan membiarkannya lolos dengan kedok sahabat. Maka aku memilih arena terbaik untuk membongkar semuanya, arisan bulanan. Aku mengusulkan di grup bahwa bulan ini giliran arisan di rumahku, padahal sebelumnya bukan giliranku. Tapi karena aku bilang ingin sekalian, ulang tahun pernikahan, semua ibu-ibu menyetujuinya. Lalu aku menyewa teknisi audiovisual, memasang layar putih dan proyektor di ruang tamu. Aku bilang ini buat tayangan dokumentasi arisan. Semua berjalan mulus. Tak ada yang curiga. Aku menyusun video berdurasi 5 menit. Bagian awal adalah momen-momen arisan yang manis, penuh tawa, persahabatan. Tapi tengahnya adalah bom waktu. Chat mesra antara Reza dan Winda. Foto selfie di tempat romantis. Rekaman suara panggilan manja. Bahkan bukti transaksi hotel. Aku edit semuanya dengan rapi. Bukan seperti orang marah, tapi seperti seorang jaksa yang siap menuntut dua terdakwa besar di hadapan publik. Sebelum hari H, aku berlatih berdiri di depan kaca. Berlatih senyum saat mengungkap kebenaran. Berlatih menatap mata mereka tanpa berkedip. Berlatih melepas cincin dari jari manisku dengan kepala tegak. Aku tahu, aku tidak boleh menangis di depan mereka. Air mata hanya akan memberi mereka rasa bersalah sesaat. Aku ingin takut dan malu yang tinggal di hati mereka selamanya. Dan aku ingin itu terjadi tanpa perlu satu kata makian pun keluar dari mulutku. Aku tetap hangat pada Winda. Tetap mengangkat teleponnya. Tetap membalas chatnya. Saat dia bilang, "Duh, aku bingung mau bawa kue apa ke arisan nanti." Aku bahkan menjawab, "Bawa kue lapis aja, yang kamu bikin itu enak kok." Aku ingin dia merasa aman. Aku ingin dia datang dengan senyum. Agar saat semuanya terbongkar,
Rasa dipermalukan itu maksimal. Reza pun kubiarkan. Kubuat dia percaya bahwa aku sudah melupakan kejadian telepon itu. Bahwa aku terlalu polos untuk curiga lebih jauh. Dia pun semakin santai. Bahkan mulai bersikap manis kembali, memberiku kecupan di pagi hari seperti dulu. Lucu. Pria ini benar-benar percaya bahwa istrinya masih bodoh. Padahal, aku sudah siap menyalakan api pembakaran terakhir. Beberapa hari setelah kejadian arisan yang menggegerkan itu, rumahku berubah menjadi pusat bisik-bisik tetangga. Hampir setiap hari ada saja yang mampir, membawakan makanan ringan, sayuran, bahkan bunga. Tapi aku tahu, mereka datang bukan hanya untuk memberi dukungan, tapi juga karena rasa penasaran mereka yang belum selesai dicerna sepenuhnya. Aku tak peduli. Yang penting bagiku sekarang adalah, seluruh topeng telah terbuka. Dan luka yang mereka buat di hatiku tak lagi menjadi beban. Sebaliknya, itu kini menjadi bukti bahwa aku lebih kuat dari yang mereka sangka. Tak butuh waktu lama bagi kabar itu menyebar kemana-mana. Bukti yang kuputar di acara arisan malam itu sudah dikirim oleh beberapa ibu ke grup-grup lain, grup PKK, grup wali murid, bahkan grup RT. Wajah Reza dan Winda menjadi bahan pembicaraan. Pantesan Reza sering lembur, ternyata bukan kerjaan. Winda itu ya, mukanya kayak malaikat tapi kelakuannya. Kasihan Nadia, ditikam dari dua sisi. Tapi salut sih, cara dia bongkar semua elegan banget. Beberapa ibu yang sebelumnya tampak akrab dengan Winda mulai menjauh. Ada yang terang-terangan keluar dari grup arisan dan membuat grup baru tanpa dia. Winda mencoba melakukan klarifikasi. Ia mengirim pesan panjang ke grup. Aku mohon maaf atas semua kesalahpahaman ini. Aku dan Reza hanya berteman. Semua bukti itu bisa saja dimanipulasi. Aku benar-benar merasa difitnah. Tak ada yang membalas. Hening panjang. Beberapa menit kemudian, satu persatu anggota keluar dari grup. Termasuk aku. 3 hari setelah arisan, aku mendapat telepon dari seorang nomor tak dikenal. Ternyata itu adalah Fikri, suami Winda. Nadia, aku baru lihat semuanya, katanya dengan suara rendah. Terima kasih, karena kamu telah membuka mataku. Aku diam. Aku tidak tahu bagaimana harus merespons. Aku ini mungkin suami bodoh ya. Tapi aku nggak nyangka, kalau Winda selama ini, suaranya tercekat. Aku juga nggak nyangka, Mas, jawabku pelan. Tapi pada akhirnya, kebenaran memang nggak bisa disembunyikan selamanya. Aku sudah masukkan gugatan cerai. Aku nggak bisa lagi tinggal serumah dengan orang yang begitu munafik. Aku menarik napas, campur aduk, antara lega dan sedih. Karena bukan hanya aku yang dihancurkan oleh mereka, tapi juga orang-orang yang pernah mencintai mereka sepenuh hati. Tak lama setelah arisan, Reza kembali mencoba menghubungiku. Telepon, pesan, bahkan datang ke rumah. Namun aku sudah menegaskan pada asisten rumah tangga dan penjaga keamanan. Kalau dia datang, suruh pergi. Jangan izinkan masuk rumah ini lagi. Tapi Reza tidak menyerah. Suatu malam, saat aku baru menidurkan Adit, ponselku berbunyi. Sebuah pesan dari Reza. Reza, Nat, aku tahu aku salah. Aku nggak punya alasan. Tapi aku nyesel, sungguh. Winda nggak berarti apa-apa dibanding kamu. Aku kehilangan akal. Reza, tolong kasih aku satu kesempatan buat jelasin semuanya. Bukan untuk kembali, tapi untuk minta maaf. Langsung dari hati. Aku menatap layar ponsel lama. Kuketik satu pesan pendek. Nadia, maafmu tidak akan mengembalikan kepercayaanku. Tidak akan menghapus penghinaan yang kamu buat. Jadi simpan saja. Untuk dirimu sendiri. Kukunci ponselku. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, aku tidur nyenyak. Beberapa hari kemudian, aku diundang menghadiri acara pengajian ibu-ibu di rumah Bu RT. Jujur, aku sempat ragu. Aku tidak tahu bagaimana mereka akan memandangku setelah semua ini. Tapi saat aku datang, sambutannya membuatku nyaris menitikkan air mata. Bu RT memelukku. Kamu kuat sekali, Nat. Banyak perempuan gak bisa setegas kamu. Bu Sari, ketua arisan, bahkan berbicara di hadapan semua ibu-ibu. Cara Nadia menyikapi pengkhianatan suaminya bukan dengan drama, bukan dengan makian.
Tapi dengan fakta. Elegan. Tegas. Itu pelajaran buat kita semua. Aku tak tahu harus menjawab apa. Yang jelas, aku merasa tidak sendiri lagi. Mereka mungkin bukan keluarga sedarahku. Tapi hari itu, mereka jadi keluarga yang berdiri untukku. Yang membuatku merasa bahwa harga diriku layak diperjuangkan. Dari info yang beredar, Winda pindah dari rumahnya. Ia mengundurkan diri dari beberapa komunitas sosial. Bahkan dari kantor tempatnya bekerja. Beberapa orang bilang, ia mengalami tekanan mental. Beberapa bilang, keluarganya sendiri menegurnya habis-habisan. Aku tak tahu pasti. Dan sejujurnya, aku tidak ingin tahu lebih jauh. Aku sudah cukup menderita karena luka yang dia buat. Biarlah Tuhan yang menyelesaikan sisanya. Sebulan setelah kejadian itu, aku duduk bersama Adit di taman belakang rumah. Ia menggambar, tertawa-tawa sendiri dengan krayon di tangannya. Tiba-tiba, dia bertanya, "Bu, Papa kemana sih? Kok udah lama gak pulang?" Pertanyaan sederhana, yang membuat hatiku terasa diremas. Aku mengusap rambutnya perlahan. "Papa lagi pergi jauh, Nak. Dan mungkin gak akan pulang seperti dulu." "Kenapa?" Aku menatap matanya yang polos. Karena kadang, orang yang kita sayang bisa bikin kita sedih. Dan kadang, kita harus belajar melepaskan, supaya kita nggak terus terluka. Dia diam sejenak, lalu mengangguk. "Oh gitu ya? Tapi aku masih punya mama, kan?" Aku tersenyum dan memeluknya. "Kamu punya mama. Dan mama akan selalu ada buat kamu. Selamanya." Aku mungkin telah kehilangan suami. Aku mungkin dikhianati oleh orang yang kusebut sahabat. Tapi aku tidak kehilangan diriku sendiri. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa utuh. Karena aku memilih untuk tidak menjadi korban. Aku memilih untuk berdiri. Dan berkata, "Cukup. Aku lebih berharga dari ini." 1 tahun berlalu. Sejak malam arisan itu, malam di mana semuanya pecah, topeng runtuh, dan kenyataan berbicara dengan lantang. 1 tahun sejak aku memilih berdiri untuk diriku sendiri. Bukan lagi sebagai istri, bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang sadar akan harga dirinya. Dan hari ini, saat aku duduk sendiri di sebuah kafe kecil dekat taman kota sambil menyeruput kopi hangat, aku tahu satu hal. Aku menang. Membangun hidup dari nol setelah pengkhianatan bukan hal yang mudah. Awalnya aku tersesat dalam pertanyaan. Apa aku gagal sebagai istri? Apa aku terlalu sibuk, terlalu dingin, terlalu tidak menarik sampai suamiku tergoda perempuan lain? Namun seiring waktu, aku sadar. Perselingkuhan bukan kesalahan korban. Itu pilihan si pelaku. Pilihan sadar untuk menghancurkan kepercayaan yang dibangun bersama. Aku menjalani terapi. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin sembuh dengan utuh. Aku ingin menghadapi luka itu, bukan menyembunyikannya di balik kesibukan atau senyuman palsu. Aku mulai menulis. Membuka blog kecil yang kuisi dengan curahan hati, pengalaman, dan pesan-pesan untuk perempuan lain yang pernah merasakan luka serupa. Dan ternyata, banyak sekali yang membaca. Banyak yang terhubung. Banyak yang merasa dikuatkan. Di sana, aku menemukan makna baru dari rasa sakitku. Bahwa aku terluka bukan untuk hancur, tapi untuk membangkitkan yang lain. Adit kini berusia 7 tahun. Ia sudah sekolah dasar dan tumbuh sebagai anak yang aktif, ceria, dan penuh tanya. Kadang ia masih bertanya tentang Reza, ayahnya. Kadang ia ingin menelpon. Aku tak pernah melarang. Karena meski aku tak lagi menjadi istri Reza, Adit tetap anaknya. Tapi seiring waktu, Adit juga mulai memahami bahwa ada luka yang tak perlu dipaksakan untuk disembuhkan. Bahwa tidak semua keluarga harus lengkap secara fisik, asal penuh cinta secara emosional. Dan aku berusaha menjadi rumah paling aman untuknya. Dari kabar yang samar-samar kudengar, Winda tinggal bersama orang tuanya di luar kota. Setelah perceraian dengan Fikri, ia memilih menghilang dari pergaulan. Kabarnya, ia mencoba mencari pekerjaan lagi, tapi reputasinya masih menjadi bayang-bayang. Reza, katanya pindah ke luar kota. Aku tidak peduli lagi. Perceraian kami selesai beberapa bulan setelah arisan. Ia sempat menolak, mencoba membujuk,
menyewa pengacara yang menyalahkanku karena membongkar aib di depan umum. Tapi aku tidak mundur. Aku datang ke sidang dengan kepala tegak, membawa bukti, membawa suara. Dan akhirnya, semuanya berakhir. Tidak ada lagi Reza dalam hidupku. Hanya kenangan pahit yang kini tinggal sebagai pelajaran. Perlahan, aku kembali bekerja. Dulu aku hanya mengurus rumah, tapi kini aku bekerja paruh waktu di sebuah LSM yang tulisan-tulisanku di blog bahkan menjadi inspirasi di beberapa acara komunitas. Aku juga mulai mengelola kelas menulis online kecil-kecilan. Membantu perempuan menuangkan kisah mereka. Karena aku tahu, salah satu cara menyembuhkan luka adalah dengan membaginya menjadi cahaya. Cinta? Banyak yang bertanya padaku, apakah kamu akan menikah lagi? Masih percaya cinta? Aku hanya tersenyum. Cinta, buatku, bukan lagi soal siapa yang memelukku di malam hari, atau siapa yang mencium keningku saat pagi. Cinta adalah bagaimana aku memeluk diriku sendiri lebih dulu. Menerima luka dan tetap memilih untuk hidup baik-baik. Tapi kalau suatu saat cinta datang lagi, cinta yang dewasa, jujur, dan tulus, aku tak akan menolaknya. Namun aku tak mencarinya dengan cemas. Karena aku sudah bahagia, bahkan tanpa siapapun di sampingku. Orang sering membayangkan kemenangan sebagai panggung besar, penuh sorak-sorai dan tepuk tangan. Tapi aku belajar, panggung kemenangan seorang perempuan kuat justru terjadi dalam kesunyian. Dalam tangis yang berubah menjadi senyuman. Dalam malam-malam sepi yang berubah menjadi doa tenang. Dalam luka yang tidak dibalas dengan luka, tapi diubah menjadi jalan kebaikan. Dan itulah kemenangan sejati. Malam itu, saat hujan turun perlahan, aku menulis satu surat. Bukan untuk Reza. Bukan untuk Winda. Tapi untuk diriku sendiri. Untuk Nadia, versi lama. Maaf karena dulu kamu terlalu lama diam. Maaf karena pernah merasa tidak cukup baik. Maaf karena bertahan di tempat yang tidak layak. Tapi terima kasih juga, karena kamu tidak menyerah. Karena kamu akhirnya memilih berdiri. Karena kamu tidak membalas dengan cara yang rendah. Sekarang, lihat dirimu. Kamu lebih kuat dari yang kamu tahu. Kamu bukan lagi bayangan dari luka masa lalu. Kamu adalah cahaya dari masa depan yang kamu bentuk sendiri. Surat itu kulipat rapi. Kusimpan dalam laci meja. Sebagai pengingat bahwa aku telah melalui badai dan kini berdiri di bawah langit yang lebih cerah. Hidup akan terus berjalan. Dan hari esok selalu membawa kemungkinan baru. Aku tak tahu kemana hidup akan membawaku nanti. Tapi aku tahu, siapapun yang mencoba menjatuhkanku lagi, tidak akan menemukan Nadia yang dulu. Karena aku sudah berubah. Sudah bangkit. Sudah memilih menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Dan untuk Reza dan Winda, terima kasih karena telah mengkhianatiku. Tanpa itu, aku mungkin tidak pernah tahu betapa berharganya aku.